Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, dengan Yuda di sini. Kali ini kita akan membahas tentang analisis transaksi. Analisis transaksi akan sangat penting karena sebagai bekal dalam pencatatan jurnal. Perlu diketahui bahwa akuntansi itu sebetulnya bukan ilmu yang perlu dihafalkan, namun dipahami. Nah, sebagai dasar pemahaman akuntansi, dimulailah dari yang namanya analisis transaksi. Sebelum kita melakukan analisis transaksi, kita harus paham dulu tentang apa sih itu transaksi dan akun. Silahkan bisa dilihat pada video-video sebelumnya. Analisis transaksi digunakan untuk mengetahui pengaruh dari transaksi terhadap akun sehingga membentuk persamaan dasar akuntansi. Ada aturan yang harus dipenuhi dalam menganalisis transaksi, yaitu dalam menganalisis transaksi harus ada akun yang berpengaruh minimal 2 atau yang biasa disebut dengan sistem pencatatan berpasangan. Nah, ini merupakan persamaan dasar akuntansi. Simpelnya adalah sisi kiri itu harus sama dengan sisi kanan. Sisi kiri hanya terdiri dari satu bagian, yaitu aset. Kemudian tercermin di dalam sisi kanan. Sumbernya itu dari mana? Sumbernya ada 2, yaitu liabilitas dan ekuitas. Nah, dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, perusahaan pasti menghasilkan keuntungan atau kerugian yang bisa menyebabkan kenaikan atau penurunan ekuitas. Berasal dari laporan laba rugi, yaitu ada 2 yang mempengaruhinya, yaitu pendapatan dan beban. Pendapatan akan menaikkan nilai ekuitas, sedangkan beban itu akan menurunkan nilai ekuitas, sehingga beban tandanya adalah negatif atau pengurang dari ekuitas. Sehingga dalam suatu persamaan akuntansi terdiri dari aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban. Aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas ditambah pendapatan dikurangi beban. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak pada ilustrasi berikut ini. Oke, ada 10 transaksi yang nanti akan kita kerjakan di sini. Saya sudah siapkan 2 sheet, yaitu sheet transaksi dan sheet analisis. Oke, mari kita lihat dulu apa sih yang harus disiapkan dalam analisis transaksi. Kita harus masukkan terlebih dahulu persamaannya di kolom yang paling atas. Aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Kemudian ekuitas sendiri itu terdiri dari pendapatan dan beban, di mana semua tercakup nantinya ke dalam saldo laba. Nah, di bawahnya itu merupakan akun. Ada akun kas, piutang, perlengkapan, peralatan yang ada di aset. Kemudian liabilitas, ada utang usaha. Ekuitas, ada modal saham. Kemudian dividen sebagai pengurang. Dividen sendiri yang belum tahu merupakan laba yang dibagi, sehingga ketika ada pembagian dividen maka ekuitasnya akan berkurang. Kemudian ditambah saldo laba, terdiri dari pendapatan dikurangi dengan beban. Kenapa kok pendapatan itu tidak memiliki akun tersendiri? Begitu juga dengan beban. Kalau di contoh kemarin ada pendapatan jasa iklan, kemudian beban gaji dan lain sebagainya. Silahkan dibuat, tidak masalah ya. Kalau ini nanti saya buat atau saya susun ke samping kanan, nanti akan semakin kecil. Nanti saya akan masukkan pendapatan dan beban akun secara rinci pada kolom keterangan. Oke, langsung saja kita mulai. Transaksi yang pertama yaitu investasi pemegang saham. Ray dan Barbara membuka perusahaan program komputer bernama Softbit Inc. pada 1 September 2019 dengan menginvestasikan 15.000 euro uang tunainya ke perusahaan sebagai setoran modal saham. Nah, perlu diketahui bahwa kita itu tidak mencatat akuntansinya Ray dan Barbara, tapi kita mencatat akuntansi Softbit Inc. sebagai perusahaan. Nah, dalam kasus ini berarti bisa kita analisis Softbit itu menerima uang kas 15.000 euro, berarti kas bertambah 15.000 euro. Sumbernya dari mana? Sumbernya yaitu dari modal saham. Modal sahamnya berarti juga bertambah 15.000 euro. Kemudian ini saya tandai dulu.
Kemudian transaksi yang kedua, membeli peralatan tunai. Softbit membeli peralatan secara tunai sebesar 7.000. Pembelian secara tunai artinya ada uang atau kas yang keluar atau berkurang. Berarti kasnya berkurang 7.000 min 7.000. Kemudian peralatannya juga akan berpengaruh, yaitu bertambah. Jadi tidak melulu dalam satu transaksi itu bagian kiri yaitu aset, pasangannya bagian kanan, tidak. Tapi bisa jadi sama-sama aset, nggak masalah. Kemudian transaksi yang ketiga, membeli perlengkapan kantor secara kredit. Softbit membeli kertas dan perlengkapan lain senilai 1.600 yang akan dibayarkan pada bulan depan. Berarti belum dibayarkan. Artinya ada perlengkapan kantor atau aset yang bertambah sebesar 1.600. Tapi karena belum dibayarkan berarti tidak ada kaitannya dengan kas. Tapi berkaitan dengan utang. Utangnya akan bertambah 1.600. Oke. Kemudian transaksi 4, penerima pendapatan tunai. Softbit menerima 1.200 dari pelanggan atas jasa program yang telah diselesaikan. Transaksi ini merupakan perolehan pendapatan ya, karena akan menaikkan ekuitas. Mari kita lihat, karena menerima uang tunai berarti kasnya bertambah 1.200, ekuitasnya juga bertambah. Sebelah mana pendapatan? Yaitu 1.200. Pendapatan jasa. Kemudian transaksi 5, yaitu memasang iklan secara kredit. Softbit menerima tagihan 250 dari Daily News atas iklan yang telah terbit dan dibayarkan kemudian hari. Iklannya terbit tapi belum dibayarkan, berarti utang bertambah sebesar 250, bebannya juga bertambah. Perlu diketahui bahwa beban dalam hal ini bertambah. Kenapa bertambah? Karena tanda negatif ini sebetulnya satu karena rumus, kemudian yang kedua itu karena beban itu sebagai pengurang ekuitas. Ketika kita tuliskan di sini min atau berkurang 250, artinya nanti hasilnya akan sebaliknya atau bertambah. Min ketemu min, artinya nanti jadi plus. Sehingga kita biarkan beban di sini bertambah. Lanjut ke transaksi yang ke-6, penerimaan pendapatan tunai dan kredit. Softbit menerima 3.500 dari pelanggan atas jasa pemrograman yang telah selesai. Perusahaan baru menerima 1.500 dan sisanya adalah secara kredit. Ada pendapatan yaitu sebesar 3.500 karena telah selesai pendapatan jasa. Nah, kemudian yang baru diterima uangnya baru 1.500, artinya kas bertambah. Uang yang belum kita terima itu dinamakan dengan piutang. Artinya ada kenaikan nilai piutang sebesar 2.000. Nah, ini salah satu contoh. Dalam satu transaksi itu ada 3 akun yang berpengaruh. Nggak masalah karena minimal ada 2 yang harus berpengaruh. Sekarang transaksi yang nomor 7, pembayaran atas beban. Softbit membayar beberapa beban secara tunai selama bulan September, yaitu sewa toko 600, gaji dan upah karyawan 900, lain-lain 200. Oke, kita catat satu persatu. Sewa toko 600, beban sewa, kemudian gaji dan upah 900, beban gaji, kemudian lain-lain, beban lain sebesar 200. Totalnya uang yang keluar adalah 1.700 min 1.700. Oke, kita lanjutkan transaksi yang ke-8, yaitu pembayaran utang. Softbit membayar 250 kepada Daily News atas iklan yang telah terbit. Artinya ada pengeluaran kas, kasnya berkurang. Kemudian
Karena membayar utang berarti utangnya juga berkurang. Oke, lanjut transaksi 9. Penerimaan kas dari pembayaran piutang. Shopbit menerima 600 dari pelanggan atas pendapatan yang belum dibayarkan pada transaksi 6. Berarti ada kas yang masuk 600. Atas pelunasan piutang berarti piutangnya berkurang 600. Oke, sekarang transaksi yang terakhir, yaitu dividen. Shopbit membayarkan dividen kepada pemegang saham 1.300 euro secara tunai. Berarti ada kas yang berkurang 1.300. Lalu dividennya bertambah 1.300. Sifat dividen itu mirip seperti beban sebagai pengurang nilai ekuitas. Sekarang kita jumlahkan. Nah, untuk ngecek apakah sudah benar atau belum pekerjaan Anda adalah dengan membandingkan sisi kiri dan sisi kanan. Sisi kiri aset, yaitu totalnya adalah sebesar 18.050 euro, sama dengan sisi kanan liabilitas tambah ekuitas tambah pendapatan dikurangi beban, totalnya sama, yaitu 18.050 euro. Berarti sudah sesuai, sudah balance. Nah, satu lagi catatan bahwa pekerjaan Anda yang sudah balance itu belum tentu benar. Ya, siapa tahu Anda bagian akun yang salah atau tanda yang berbeda. Ya. Tapi itu lebih baik dibandingkan dengan jumlah yang tidak balance, karena jumlah yang tidak balance sudah pasti salah. Oke, itu tadi adalah contoh dari analisis transaksi. Bagi yang belum paham, nanti akan saya berikan contoh-contoh analisis transaksi yang lainnya. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.